Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi kembali masih di YouTube channel saya Revalino Tobing. Kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana kalau kita tiba di objek wisata atau tiba di destinasi seperti yang ada dalam itinerary kita. Ya, teman-teman yang ingin saya sharingkan pertama adalah saya ingin mengingatkan mengenai preparation. Preparation ada 3 hal yang harus kita prepare. Siapa saja yang harus kita prepare? Pertama, kita harus prepare diri kita sendiri sebagai guide. Artinya kita harus siap. Kita harus tahu, kita harus paham mengenai destinasi yang akan kita kunjungi dan akan kita lewati, sehingga kita bisa menyiapkan cerita-cerita tersebut. Ya. Yang kedua, kita harus menyiapkan juga kru kita. Seperti our bus driver, juga kernetnya, supaya mereka tahu destinasinya kita mau kemana saja. Baik mau lewat mana, destinasi mana yang lebih dulu ataupun yang belakangan kita singgahi, termasuk restoran dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus prepare juga tamu atau wisatawan kita, grup kita, klien kita. Kenapa kita harus prepare mereka juga? Supaya mereka siap ya untuk apa yang akan mereka gunakan, kenakan, sampaikan dan lain-lain. So contohnya ketika kita mau sampai di satu objek wisata. Sebelum kita turun, teman-teman, kalau objek wisata itu museum, kita harus sudah tahu dulu apa aturan ketika kita masuk atau untuk berada di dalam museum. Contohnya seperti umpama memang tidak boleh ada makanan, minuman, no food, no drinks. So ketika sebelum turun, jadi sekitar beberapa menit sebelum kita sampai di museum, kita harus sudah informasikan kepada mereka, supaya mereka nggak perlu bawa makanan atau minuman tersebut turun. Ya, atau kalau museum tersebut boleh foto atau tidak boleh foto, kasih tahu, sehingga mereka nggak perlu membawa kamera. Atau memang kalau boleh foto, ingatkan mereka untuk bawa kamera, supaya jangan sampai nanti ketika turun mau masuk kameranya masih ada di bus. Biasanya museum itu bus nggak bisa parkir di dekat pintu masuk, ada di tempat parkirannya sendiri. Ya, ketiga mengenai backpack, tas. Kalau memang backpack oke, nggak masalah, silakan. Kalau nggak boleh, kasih tahu supaya jangan sampai dia sudah berat-berat bawa turun, kita turun, bus kita sudah pergi, kemudian dia masih bawa backpack. Itu akan membuat mereka kesal juga. Walaupun mungkin di beberapa tempat, beberapa museum di situ ada tempat penitipan tas, tetapi nggak semua orang merasa nyaman ketika mereka harus menitipkan tasnya, apalagi ketika tasnya tersebut ada bawa uang ataupun juga paspor dan lain-lain, akan repot. So you have to remind them. Ya, jadi itu yang harus kita persiapkan tadi, diri kita sendiri untuk tahu pasti tujuan tur kita, kedua kru kita untuk tahu pasti setiap tempat akan kita kunjungi mana saja, mana yang lebih dulu, mana yang berikutnya. Yang ketiga adalah klien kita atau grup kita, itu yang harus kita persiapkan. Sebelum kita sampai di suatu tempat wisata seperti halnya museum, ingatkan mereka. Well, ladies and gentlemen, in a few minutes we'll be arrived at the museum. This is the biggest museum in our city Indonesia. For an example ya, ini contohnya. Inside of the museum, backpack are not allowed. So please, if you bring your backpack, better you leave your backpack at the bus. Or if you like to bring it, in the ticket counter there is deposit box. No food, no drinks. And please do not touch the collection. Or kalau memang boleh foto, please
you may bring your camera. Mostly places you can take a photo, but only in some room is prohibited to take a photo. Kasih tahu. Or kalau memang you can take a photo, but please no flash. Itu juga harus dikasih tahu. Sehingga mereka paham bahwa kita akan ke museum dan lain-lain. So beberapa menit sebelumnya mereka sudah prepare. Entah bawa turun makanan, bawa turun minuman, ataupun kalau nggak boleh ditinggal, atau minuman boleh ditaruh di tas sehingga taruh deposit box. Selesai tour mereka bisa minum. Jadi make them comfortable with your information. Ini belum bercerita mengenai koleksi, baru preparationnya saja. Atau kalau kita mau sampai di tempat wisata tersebut, kalau tadi hanya di satu tempat museum saja, kasih tahu juga berapa lama kita akan ada di situ. We'll be here about 1.5 hours. So please no need to bring your backpack, no need to bring your drinks, because of as we finish the museum visit, our bus will come here to bring your water with for you. Bisa. Atau kalau kita ada di satu tempat yang memang akan stay longer, tempat terbuka yang memang boleh bawa makanan minuman, kasih tahu. So preparationnya adalah, please ladies and gentlemen, in a few minutes will be arrive at the, for an example is the botanical garden, kebun raya. So please don't forget to bring your hat with you, supaya mereka prepare. Jangan sampai saltum, ya. Jangan sampai mereka nanti sudah turun, bus sudah pergi. So you may bring your hat with you, atau please you can prepare your mosquito repellent with you, bisa. Atau bisa juga ketika kita turun di suatu tempat yang memang tempat kita agak lama di situ karena ada kunjungan objek wisata maupun juga sekalian lunch yang walking distance. So prepare juga. Ladies and gentlemen, will be arrive in a few minutes. This place will take quite long. It is about 3 hours we are gonna be here. Because of we are going to visit the museum. Remember at the museum, bla 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 bla, kasih tahu tadi aturannya. And then we also will having lunch. Kita juga akan makan siang di sini. Apa yang harus disiapkan untuk makan siang? Bedanya adalah ketika kita dengan wisatawan Nusantara, Wisnus, dengan wisatawan asing. Kalau wisatawan asing, mereka taunya adalah makan, minum semua sudah termasuk. Atau kalau memang minum harus beli, mereka they don't mind to buy the drinks. Tetapi kalau dengan wisatawan Indonesia kasih tahu, kalau memang minumnya hanya termasuk air putih saja, so mereka bisa beli atau bawa uang, dompetnya harus dibawa. Atau ya kalau kebetulan kita bepergian ke luar negeri, ya ketika kita bawa wisatawan Indonesia yang makan harus ada pedas dan lain-lain, dan kita tahu gak semua negara bisa menyiapkan makanan pedas atau rasa pedas yang cocok dengan kita. So we have to prepare them also. Bapak Ibu, kita sebentar lagi sampai di restoran. Kita akan kunjungi museum dulu. Ya, habis dari museum kita akan makan siang. Sekalian tempatnya hanya jalan kaki saja. So Bapak Ibu jangan lupa air minumnya dibawa, karena nanti kalau di museum selesai dari museum haus bisa diminum. Kedua, jangan lupa bawa sambalnya kalau memang harus bawa sambal dan lain-lain. Ya, jadi memang harus di-prepare supaya mereka tahu apa yang harus dibawa ketika mau sampai di tempat objek wisata. So teman-teman, tadi saya bilang itu kalau kita sampai di objek wisata. Jangan lupa berapa lama kita ada di situ, sehingga mereka sudah perkirakan kira-kira perlu nggak sih bawa minum. Minum itu jangan pikir enteng, enggak, berat, mengganggu. Apalagi kalau memang wisatawan asing yang memang mereka mau akan sibuk dengan bawa foto-foto, kamera dan lain-lain. Bawa minum itu repot sekali. Ya, atau kalaupun juga
kita sampai di tempat memang harus ada jalan kaki segala macam. Tadi saya bilang topi dan lain-lain. Atau kalau kita umpama ada naik perahu basah, dan jangan lupa umpama next we have to take off our shoes, ya itu harusnya di prepare 1 hari sebelumnya. Sebelum kita berangkat hari ini sudah dikasih tahu bahwa harus bawa baju ganti kah kalau memang kita ada di satu objek wisata yang akan basah seperti berenang dan lain-lain, ataupun kalau memang harus ada naik hiking dan lain-lain, apa yang harus disiapkan supaya dia nggak saltum, ya. Tetapi ketika sampai di objek wisatanya tadi, kurang lebih itu yang harus kita prepare dan persiapkan ketika kita sampai di satu objek wisata. Waktu juga harus disebutkan, tadi saya sudah bilang, ya. And then aturan mainnya seperti apa yang boleh dibawa, tidak boleh dibawa, dan juga apa yang harus dikenakan itu harus dipersiapkan. Kemudian jangan lupa ketika mulai turun, Pak supir ya juga harus dipersiapkan, artinya berapa lama kita harus tahu nomor teleponnya. Nomor telepon, ingat, nggak bisa hanya satu nomor telepon. Supir dan kernet, just in case satu nomor nggak bisa dihubungi, harus bisa menghubungi nomor yang lain. So itu persiapan yang saya maksud, sehingga mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan tersebut perjalanan kita bisa lebih lancar dan lebih dirasakan comfort, nyaman oleh wisatawan kita. Karena memang kita yang ada di industri pariwisata, hospitality industry ini, ya bukan hanya informasi mengenai objek wisata saja yang perlu kita sampaikan, tetapi informasi persiapan dan lain-lain juga akan membuat tamu-tamu kita nyaman bepergian atau melakukan perjalanan dengan kita, dan itu akan membuat nama kita maupun juga perusahaan kita bisa mereka ingat karena hospitality kita. Oke, itu tadi tips and tricks dari saya mengenai ketika kita sampai di objek wisata. So teman-teman, sampai ketemu lagi. Sampai dengan video berikutnya akan saya sharing lagi mengenai tips and tricks lainnya dalam melakukan kepemanduan wisata. Sampai ketemu, stay tune, keep health, safety, dan